Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh dapat berjumpa kembali dalam program Night Call. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sandra Sorminzia Saleh, Ketua Majelis Jemaat GPIB Samaria, Banten. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita mengakhiri seluruh aktivitas kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang hari ini hidup kami disertai diberkati Allah secara luar biasa. Kami berterima kasih untuk berbagai macam pengalaman yang boleh kami terima dari Tuhan lewat hari ini. Di dalamnya kami tetap merasakan bagaimana kekuatan cinta Tuhan terus menopang dan melengkapi hidup kami. Menyelesaikan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau dengan roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan boleh memperlakukan firman itu di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dan biarlah hidup kami semakin berarti dalam tangan kasih Tuhan, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 13 yang menyatakan, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka mendengar serta memelihara firman ini dalam kehidupannya hari lepas ke hari. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, pada tanggal 1 Januari yang lalu ada salah satu stasiun TV yang memberitakan tentang pantai-pantai yang ada di Pulau Bali yang penuh dengan sampah. Karena banyaknya pengunjung pantai yang membuang sampah sembarangan pada malam pergantian tahun itu. Hal ini tentu terjadi karena berbagai macam alasan. Ada orang yang membuang karena merasa tong sampah itu terlalu jauh tempatnya. Tetapi ada juga orang yang menganggap bahwa ada petugas kebersihan esok hari. Bahkan ada yang menganggap toh yang lain juga membuang sembarangan kok sampahnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau sampah-sampah ini dibiarkan saja, tentu ini membuat pemandangan menjadi tidak elok. Pantai yang indah menjadi tidak indah lagi. Bahkan sampah-sampah ini dapat menjadi sumber penyakit. Dan juga sampah-sampah ini dapat menyebarkan bau yang tidak enak. Belajar dari peristiwa di atas, kita belajar dari Mazmur 104 ayat 13. Di mana Mazmur 104 ayat 13 ini berbicara tentang keharmonisan ciptaan. Di mana Mazmur 104 ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan memelihara keberlangsungan hidup ciptaannya. Sebagaimana dituliskan pada ayat yang ke-13, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Ini memperlihatkan Allah setia dalam memelihara ciptaannya. Allah tetap menjamin keberlangsungan hidup dari seluruh ciptaannya. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan menginginkan seluruh ciptaannya bersukacita dan bersyukur untuk apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan memelihara kehidupan ciptaannya itu dinampakkan juga pada ayat yang ke-13a. Di mana ayat 13a itu dikatakan, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Di mana Allah memberikan minum, memberikan penghidupan bagi ciptaan-ciptaannya yang lain. Dan itu dapat kita baca pada ayat 14 sampai dengan 18. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sebagai ciptaan yang mulia dan sebagai mitra kerja Tuhan kembali diingatkan untuk terus dapat menjaga keharmonisan ciptaan Tuhan dengan baik. Artinya, kita diajak untuk terus membuat bumi ini semarak dengan keindahan dan membuat ciptaan yang lain hidup penuh sejahtera. Dengan demikian kita belajar untuk tidak menjadi
orang yang egois, tidak menjadi orang yang serakah, dan orang yang apatis. Kita belajar untuk menjadi mitra kerja yang baik dengan cara menjaga hati, pikir, dan perilaku hidup kita dengan ikut menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Tentu itu harus dimulai dengan contoh-contoh dari hidup kita. Kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak meludah pada sembarang tempat, dan pada masa pandemi ini juga kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita dengan menjaga diri kita, dengan memakai masker, dengan terus mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, untuk dapat melakukan itu, kita harus komitmen dengan diri kita. Dan itu membutuhkan keteguhan hati. Sebab apa yang kita lakukan belum tentu membuat orang lain juga senang. Apa yang kita lakukan mungkin membuat orang lain dapat mengkritik diri kita. Tetapi kita harus tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan sebagai mitra kerja Allah. Kita harus fokus pada tujuan kita sebagai rekan sekerja Allah yang baik, di mana kita ikut menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan itu yang dinampakkan juga oleh beberapa relawan yang pada tanggal 6 lalu juga melakukan upaya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai di sekitar Pulau Bali. Mereka fokus dengan tanggung jawab mereka untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Mereka sangat peduli dan sadar dengan kesejahteraan seluruh ciptaan Tuhan. Untuk itu mereka berusaha merawat dan menjaga titipan Tuhan dengan baik. Mereka mencoba untuk melakukan yang terbaik yang dapat mereka kerjakan dalam hidup mereka, tanpa mereka menghiraukan omongan dan juga pandangan sinis orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus, hal itu tidaklah mudah, tetapi itu dapat kita lakukan ketika Bapak Ibu dan saudara dan saya tetap ada dalam sebuah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita terus harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, karena lewat hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita dapat mengarahkan diri kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi ciptaan yang lain, dan hidup kita senantiasa menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang mau mengingatkan kepada setiap kami akan tanggung jawab kami untuk menjadi mitra kerja Tuhan yang baik dalam menjaga lingkungan sekitar kami dan menjadikan diri kami berkat untuk ciptaan yang lain. Bantu kami ya Roh Kudus untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Biarlah hidup kami semakin berarti dalam tangan kasih-Mu. Pada kesempatan malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga sementara bergumul dengan COVID-19. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan cinta-Mu, sehingga dalam kesemuanya Engkau berkenan untuk menopang dan menguatkan mereka bersama, sehingga mereka tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Jikalau mereka saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga pulihkan mereka. Biarlah Tuhan rahmat dan kesetiaan-Mu berlaku dan berlangsung atas hidup mereka bersama. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pendeta Rufi Wane, Tuhan juga berkati hamba-Mu ini, Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang lain, Tuhan juga tilik lawat mereka. Bapak yang baik, pada kesempatan malam hari ini, kami mau pertaruhkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami akan istirahat malam, Tuhan memberkati istirahat malam kami. Tuhan kawal kami sepanjang malam hari ini. Dan esok hari Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami kembali dimampukan Allah untuk boleh melakukan setiap tanggung jawab dan peran kami dengan baik. Dan hidup kami menjadi berkat bagi dunia di mana Tuhan menghadirkan kami. Bapa Surgawi, di atas itu Engkau ampunkan salah dan dosa kami.
jika sepanjang hari ini kami melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa, Tuhan ampuni kami. Inilah Bapa permohonan dan syukur kami, yang kami haturkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup, yang kami sembah dari kekal sampai kekal. Amin.